Yayasan AT Keleng itu didirikan itu 49 tahun yang lalu, 1975. Itu digagas oleh 3 orang pendeta senior kita. Ya bisa dikatakan mereka lah pendeta-pendeta yang berpikir tentang masa depan pelayanan GBKP di bidang pemberdayaan masyarakat. Ada pendeta Borong Tarigan, pendeta Selamat Barus, pendeta Usman Milala. Mereka yang menggagas itu tahun 1975. Saat ini sebenarnya kita berjuang untuk terus mengembangkan dan juga membangun rangkaian-rangkaian pelayanan yang nyata, yang konkret dan benar-benar real dirasakan oleh masyarakat. Ini divisi ada 5 ya. Yayasan AT Keleng ini, AT Keleng itu namanya dan artinya sendiri adalah cinta kasih. Karena hanya oleh cinta kasih kita bisa memberdayakan orang lain. Hanya melalui AT Keleng ini kita bisa membawa perubahan, membawa pembangunan bagi orang lain. Itulah dasar kita untuk bisa memberdayakan orang lain. Dan asal usul itu karena kita lebih dahulu juga merasakan cinta Kristus, kan gitu, cinta Tuhan di dalam lembaga ini, dan lembaga menjadi utusan Tuhan, wakil Tuhan untuk melayani orang banyak yang mungkin belum merasakan cinta. Menurut Sistem Data Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2022, hasil input dari 202 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% atau 7,2 ton belum terkelola dengan baik. Sampah itu adalah sisa kegiatan kita sehari-hari. Misalnya sisa memasak, sisa kegiatan kita sehari-hari itu ada dibagi dua, baik secara sampah organik atau anorganik seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan sampah, sisa kegiatan kita sehari-hari.
Semenjak adanya longsor tahun 2021, jadi dari situ dulu Yayasan Atek yang datang ke Buluharu untuk menawarkan bagaimana supaya kita tidak membuang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan terjadinya longsor. Jadi kalau tidak adanya bank sampah itu kemungkinan kecil sekali untuk mendapatkan lingkungan yang bersih ataupun terhindar dari adanya bencana seperti longsor gitu. Dibilang bank sampah itu dari segi apapun kita kumpulkan, tidak hanya yang bermanfaat seperti kaleng ataupun besi yang bisa dijual gitu, enggak. Dari yang kertas-kertas kecil gitu, bungkus permen itu harus kita tampung. Nah, jadi itulah keunikan atau kelebihan daripada salah satu bank sampah. Project Wings Indonesia merupakan salah satu lembaga yang berfokus pada pengolahan sampah. Bahkan, lembaga ini memiliki divisi yang bernama Kampung Daur Ulang. Salah satu produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah anorganik yaitu EcoBrick. EcoBrick sendiri bisa digunakan dalam pembuatan banyak produk lainnya seperti pengganti batu bata untuk bahan bangunan, pot bunga, meja, kursi, dan lain sebagainya. Cara pembuatannya pun tergolong mudah, yaitu dengan mengumpulkan sampah plastik, plastik makanan ringan, plastik deterjen maupun plastik kresek, dan juga botol plastik. Semua sampah ini harus dalam kondisi yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik yang juga harus dalam keadaan bersih dan kering. Salah satu solusi kita dalam mengolah sampah itu adalah pembuatan ekoenzim. Nah, ekoenzim ini kalau secara teori ini namanya dia cairan multifungsi seperti itu. Itu bisa digunakan untuk kosmetik, bisa digunakan juga untuk kegiatan pertanian, bisa digunakan juga untuk misalnya untuk kesehatan seperti itu. Dan komposisi pembuatan 3 kilo BO atau bahan organik, 10 liter air, dan juga 1 kg gula. Cara pembuatannya yakni dengan memotong-motong sampah organik menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian melarutkan 1 kg gula ke dalam 10 liter air, dan yang terakhir menimbang seberat 3 kg sampah organik dan memasukkannya ke dalam satu ember yang berisi air dengan larutan gula yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah semuanya masuk ke dalam ember, ember harus ditutup serapat mungkin untuk melalui proses fermentasi yang minimal 3 bulan. Setelah melalui proses fermentasi minimal 3 bulan, proses selanjutnya adalah penyaringan. Alat-alat yang digunakan untuk menyaring ekoenzim haruslah sudah disterilkan agar ekoenzim tidak terkontaminasi dengan zat lainnya. Setelah disaring, ekoenzim siap untuk digunakan.